Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi di mata kuliah bisnis elektronik atau e-bisnis. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengantar e-bisnis. Nah, di sini mata kuliah e-bisnis ini ada di semester 6 ya. Jumlahnya ada 2 SKS. Nah, untuk syarat minimal kehadiran itu ada 16 kali pertemuan. Nah, untuk metode belajarnya ini ada presentasi dan tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir, ini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kita kemarin ya. Tugas akhirnya itu kita akan membuat suatu laporan untuk pembuatan bisnis online ya. Jadi silakan mulai dikerjakan di setiap pertemuannya, dibuat ringkasannya gimana perkembangan bisnisnya. Ini boleh berkelompok maupun tidak ya, nggak masalah. Tetapi untuk laporannya tetap individu ya. Oke, kita lanjut ke referensinya. Untuk referensinya ada 2 referensi, tapi ini tidak terbatas di 2 referensi ini ya adik-adik. Semisalnya ada yang mau menggunakan referensi lain, bisa pergunakan referensi lain. Nah, yang pertama ada Indrajit Eko. Ini mengenai konsep dan aplikasi e-bisnis. Dan yang kedua, buku dari Gary P. Snyder tentang electronic commerce. Nah, pada pengantar e-bisnis ini, ada beberapa kata kunci. Yang pertama, electronic business, kegiatan bisnis otomatis dengan sistem komputer, Gerstner, CEO IBM, sistem pemrosesan data internal dan eksternal, efisien dan fleksibel, supplier, mitra bisnis, dan memenuhi permintaan pelanggan. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi, istilah e-bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner. Dia itu adalah CEO dari perusahaan IBM. Nah, jadi Lou Gerstner ini berpendapat bahwa e-bisnis itu adalah sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem komputer. Nah, bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, baik itu supplier maupun mitra bisnis. Nah, itu tadi pengertian mengenai bisnis elektronik bisnis atau bisnis elektronik. Nah, e-commerce itu sendiri adalah subbagian dari e-bisnis. Jadi kita sering dengar itu tentang e-commerce. Ternyata dia itu adalah bagian dari e-bisnis. Jadi e-bisnis ini mencakup e-commerce dan e-marketing. E-commerce itu adalah perdagangan elektronik dan e-marketing itu adalah pemasaran internet. Jadi e-bisnis itu merupakan seluruh proses bisnis atau value chain. Dia itu termasuk dengan pembelian elektronik, electronic purchasing, manajemen rantai supply atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan customer, serta kerjasama dengan mitra bisnis. Jadi cakupan e-bisnis ini sangat luas ya, lebih luas dari e-marketing maupun electronic commerce, e-commerce. Nah, e-bisnis ini memungkinkan pertukaran data antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dengan menggunakan media web, internet, dan lain-lain. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas mengenai definisi konsep perkembangan e-bisnis. Jadi, silakan dikerjakan, dimasukkan ke dalam rangkumannya kemarin ya. Apa sih yang didapat pada pertemuan hari ini? Lalu dilanjutkan juga gimana sih progres ininya, bisnisnya. Oke,
kira-kira udah sampai mana, mungkin baru bentuk nama, silakan dimasukin namanya, nama bisnisnya apa, terus lingkup bisnisnya. Untuk tugas proyek akhir ini maksimal dikerjakan berkelompok 4 orang ya, jangan sampai satu kelas sama semua. Kalau bisa maksimal 4 orang. Kurang lebih itu aja untuk materi hari ini. Untuk referensi bisa ambil dari yang lainnya, bisa dari buku lain atau dari internet juga boleh. Silakan dicantumkan di file laporannya. Oke, terima kasih. Untuk materi hari ini saya kirimkan ke perangkat kelas ya.